Tsai Ing-wen dan William Lai 20 Mei resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Tiongkok ke-15. Terpengaruh pandemi, upacara disederhanakan dan lokasi pidato inaugurasi untuk pertama kali dipindahkan ke Taipei Guest House. Melalui pidatonya, Presiden Tsai mengajukan 4 arah pembangunan negara, yakni pertumbuhan perindustrian, kestabilan sosial, keamanan nasional, dan penguatan demokratisasi. Tsai juga menyampaikan apresiasi atas penampilan rakyat dalam pencegahan pandemi. 我要谢谢每一个在防疫初期在药房门口排队的台湾人民，谢谢你们的耐心，以及谢谢你们对政府的信任。 Menghadapi perubahan drastis ekonomi global, Presiden menegaskan Taiwan akan maju di tengah kestabilan dan merebut peluang di tengah perubahan. Karena terbukti positif dalam memperbaiki ketertiban, larangan berkumpul dan duduk di lantai yang telah diberlakukan 2 bulan lebih di lobi stasiun Taipei sebenarnya direncanakan diteruskan oleh pihak TRA. Suara pro dan kontra bermunculan di antara warganet, membuat Menteri Transportasi Lin Jialong mempertimbangkan kembali keputusan bahwa larangan itu hendaknya dicabut setelah berakhirnya masa pandemi. 来努力找到两全其美的方式。 既维持这个空间的就是清爽干净那不妨碍别人的进出的动线。 Untuk sekarang bisa dipastikan bahwa larangan duduk di lobi TMS akan diberlakukan setidaknya hingga Idul Fitri. Ormas beranggapan dipertimbangkan untuk secara permanen diberlakukannya larangan itu membuat orang meragukan bahwa yang ditargetkan adalah PMA. 大家为了配合防疫是愿意的，可是我觉得要注意到，在台湾有72万的外籍劳工，他们其实没有任何的私领域的空间可以聚会。 Sekitar 500 orang berencana mengadakan aksi duduk dan piknik di lobi TMS pada 23 Mei. TRA menegaskan pengumpulan massa dilarang pada masa pandemi, bagi yang melanggar akan dikenakan denda. Di lain pihak, Wakil Menteri Transportasi Wang Kuo-tsai tanggal 20 mengatakan larangan tersebut bukan kebijakan permanen. Izin duduk di lobi TMS akan dibuka kembali pasca pandemi, tapi mungkin akan ada perubahan seperti menambah tempat duduk atau merestriksi waktu izin. Sidang WHA resmi dibuka 18 Mei. Taiwan tidak diundang tapi sejumlah 22 negara telah menyuarakan dukungan bagi partisipasinya. Jepang mendukung Taiwan mengikuti WHO dengan status pengamat melalui keterangan kebijakan luar negeri terbarunya. Sementara melalui suratnya kepada Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus tanggal 18, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik WHO sebagai boneka Tiongkok. The United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. Trump juga berkicau di Twitter, jika WHO tidak reformasi besar dalam 30 hari, dana bantuan yang untuk sementara dibekukan akan menjadi permanen dan Amerika bahkan akan mempertimbangkan keluar dari WHO. Pengangguran akibat pandemi di berbagai pelosok dunia semakin serius. Sama halnya dengan sekitar 2 juta pekerja lain di Indonesia, Budi di-PHK dari restoran Tionghoa tempat kerjanya di Jakarta. Pekerjaannya sebagai sopir di malam hari juga terhenti setelah diberlakukannya PSBB. Kalau kayak kita di rumah aja ya, anak istri kita nggak makan gitu kan, Mbak. Ya jadi ya harapan kami itu ya mungkin bantuan lah dari pemerintah gitu kan. Saat ini Budi hanya bisa bekerja sebagai pengantar makanan untuk mendapatkan $120 Taiwan per hari, jauh lebih sedikit dari gaji sebelumnya. Dia bahkan harus meminjam uang dari teman untuk membayar uang sewa rumah. Di Kenya, untuk menjaga 5 anak sendirian setelah suaminya meninggal, seorang ibu single di kawasan kumuh biasanya mencuci pakaian tetangga untuk mendapatkan uang. Setelah merebaknya pandemi, dia tidak lagi punya pakaian untuk dicuci, maka terpaksa bangun pagi setiap hari untuk mengantre pasokan pangan. Menurut statistik ILO, penghasilan 4/5 dari 3,3 miliar pekerja global, yakni sekitar 2,6 miliar orang, terpengaruh akibat pandemi. Dan kehidupan 1,6 miliar darinya yang bekerja part-time bahkan terancam. Pemulihan ekonomi akan menjadi ujian berat bagi pemerintah setiap negara.